Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, Ibu, guru dan karyawan SDN Kebenaran yang hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua begitu banyak nikmat, salah satunya yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat berdiri pada pagi hari ini dalam acara pemaparan program RTL rencana tidak lanjut pada Komel atau kelompok belajar SDN 1 Kebenaran. Acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga yaitu inti yang nanti akan dilaksanakan diisi oleh Bapak Guru PJK yaitu Bapak Jatuh Kurnia Wilaksana. Yang selanjutnya yaitu tanya jawab dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Kebenaran. Untuk beliau Ibu Eni Susilowati, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat berkumpul di ruang kelas 4 yang dulunya kelas 2 sekarang jadi kelas 4 dalam acara pemaparan program RTL dari Guru PJK. Dalam pemaparan ini nanti kita akan mendengarkan Pak Jatuh menjelaskan tentang apa itu berbak sodor, gitu ya Pak. Berbak sodor. Nah, untuk mendukung bagaimana programnya Pak Jatuh nantinya, ya kita sebagai rekan kerja harus mengikuti arahan dari Pak Jatuh. Maunya seperti apa, kelanjutannya dari program ini seperti apa, kita dukung sepenuhnya. Karena dengan adanya rencana tindak lanjut ini kita akan menjadi lebih mengerti apa tahu itu berbak sodor. Begitu, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya itu inti pemaparan program Seko Bandeng Sehat Gerak Bandaran Andong oleh Bapak Guru PJK Bapak Jatuh Kurnia Wilaksana. Kepada beliau Bapak Jatuh kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut, yaitu program Sego Bandong, ya, Sehat Gerak Bandaran Andong. Sego Bandong adalah sebuah singkatan dari Sehat Gerak Bandaran Andong, di mana dalam hal ini SDN 1 Kebenaran mengadakan kegiatan olahraga tradisional yaitu permainan tradisional gobak sodor. Kegiatan ini adalah program kokurikuler atau penguatan pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Model yang dipakai adalah model pendidikan olahraga atau sport education model yang memberikan pengalaman yang nyata dalam sebuah kompetisi permainan yang nyata. Konsepnya, permainan tradisional gobak sodor dimainkan oleh peserta didik dari kelas 4, 5, dan 6, di mana peserta didik laki-laki dan perempuan bermain bersama dalam pembentukan tim terdiri dari laki-laki dan perempuan dari kelas 4, 5, dan 6 yang ditentukan secara pemilihan.
Latar belakangnya, sport edukasi modern atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks yang sesungguhnya dalam bidang olahraga. SEM bisa mewujudkan kepemimpinan peserta didik student agency dengan memberi ruang dan melibatkan peserta didik dalam memberikan suara atau voice, pilihan, choice, dan kepemilikan atau ownership. Pendidikan gerak atau movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau physical education dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Bila dihubungkan dengan materi isu sosial adil gender dalam PJOK yang dimana tidak ada perbedaan antara peserta didik laki-laki dan perempuan pada program Sehat Gerak Badan Andong dalam permainan tradisional Gobak Sodor ini, semua peserta didik terlibat aktivitas gerak untuk mencapai kebugaran. Selain isu sosial adil gender dalam PJOK juga ada beberapa hal yang mendasari latar belakang program kegiatan ini, yakni mengenai karakteristik peserta didik, pemahaman kebugaran, serta pendidikan dan konsep gerak. Ya, selanjutnya tujuan program. Nah, yang pertama mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Visinya menciptakan peserta didik yang sehat dan bugar dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Ya, capaian peserta didik dapat melaksanakan berbagai jenis aktivitas fisik dengan gerakan yang benar dan memahami pentingnya kesehatan. Langkah-langkahnya melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga tersebut, merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan survei, mengadakan sesi latihan sebelum pelaksanaan. Ya. Hasil yang diharapkan, peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan. Selanjutnya, mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan. Visi menumbuhkan sikap sportif dan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui kegiatan fisik. Capaian peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam menganalisis dan memimpin kegiatan. Langkah-langkah menunjuk ketua tim, memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen acara kepada peserta didik yang ikut kegiatan. Mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama tim. Hasil yang diharapkan, peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan baik. Yang selanjutnya, memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Visinya mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat. Ya, capaiannya adalah peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif. Langkah-langkahnya mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide kegiatan yang inovatif, memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba ide mereka. Kemudian mengadakan kompetisi untuk kegiatan fisik yang dirancang oleh peserta didik. Hasil yang diharapkan, peserta didik dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan mampu mengimplementasikannya ke dalam kompetisi, yaitu Gobak Sodor. Ya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program kegiatan kokurikuler SDN 1 Banaran Andong. Peserta didik yang terlibat adalah kelas 4, 5, dan 6. Waktu kegiatan pelaksanaan setelah semester atau di jeda semester. Ya. Penanggung jawab adalah kepala sekolah dan guru yang terlibat. Pelaksanaan
sehat gerak barang andong dalam permainan tradisional gobak sodor yang akan dilaksanakan di halaman sekolah atau di lapangan. Ya, mitra dalam komunitas belajar, guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas yang mengikuti kegiatan kompetisi. Peserta dan pihak lainnya yang terlibat adalah peserta didik. Kapasitas yang dimiliki oleh SDN 1 Baranang adalah yang pertama, aset modal manusia, itu adalah kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, wali murid, dan tenaga kependidikan. Aset modal lingkungan dan fisik, yaitu lingkungan SDN 1 Baranang, halaman sekolah yang bersih, jaringan internet, speaker, LCD proyektor, laptop, stopwatch, kon, peluit, dan juga alat olahraga lainnya yang digunakan dalam permainan tradisional tersebut. Ya. Yang ketiga, aset modal sosial dan politik. Kemampuan seluruh unsur yang dapat terlibat dalam proyek untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam hal kebijakan dan tanggung jawab. Aset atau modal finansial, yang pertama adalah dana bos, yang kedua dana lainnya sebagai sumber finansial dalam kegiatan proyek. Selanjutnya adalah aset atau modal agama dan budaya, yaitu warga sekolah, tokoh budaya dan agama yang ada di dalam sekolah dan lingkungan masyarakat. Rencana evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi program dilaksanakan dalam rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, tenaga kependidikan, dan perwakilan peserta didik. Wawancara secara langsung kepada pimpinan, guru, orang tua, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk memberikan evaluasi pelaksanaan proyek. Yang selanjutnya adalah evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form dan didistribusikan kepada pimpinan, guru, orang tua yang terlibat dalam proyek. Ya. Kemungkinan tantangan, nah, dalam hal ini adalah tantangan yang akan dihadapi. Ya. Keterbatasan fasilitas dan alat. Ya. Keterbatasan fasilitas dan alat dapat menghambat kegiatan pelaksanaan olahraga. Ya, mungkin nanti ada beberapa alat yang belum dipunyai di lingkungan SDN 1 Baranang ya. Nah. Kemudian motivasi peserta didik. Ya, peserta didik mempunyai motivasi yang sama dalam berpartisipasi atau kegiatan fisik. Berarti dia mereka itu mempunyai motivasi yang sama. Ya. Tidak ada mungkin kekurangan kerjasamanya. Nah, yang selanjutnya kolaborasi dan komunikasi. Kurangnya kolaborasi dan komunikasi dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Nah, kemudian waktu dan jadwal. Nah, pengaturan jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan peserta didik. Ya, terima kasih. Nah, gobak sodor adalah salah satu kekayaan budaya dalam permainan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Silakan jika ada yang bertanya kepada pemateri. Ya, mungkin dari rekan-rekan yang mau ditanyakan tentang rencana yang akan dilaksanakan, yaitu tentang permainan sego bandong, ya, saya tidak menandong. Izin mau bertanya, dalam gerobak sodor itu siapa saja yang terlibat dalam permainan tersebut? Ya, nanti untuk yang terlibat itu adalah semua siswa dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Tapi tidak memungkiri nanti kelas 1, 2 dan 3 juga kita libatkan. Nah, kita libatkan dalam mungkin yang kelas rendah sebagai supporter. Nah, mungkin mereka akan memberikan dukungan kepada kakak kelas yang akan bermain
ataupun menjadi pemain cadangan. Terima kasih. Mungkin yang lain? Ya. Bagaimana kapan Gobak Sodor tersebut akan dilaksanakan dan tolong jelaskan bagaimana tentang kepanitiaan. Ya. Untuk waktu pelaksanaannya nanti kita laksanakan di jeda semester atau di akhir semester ya. Nah, mungkin kita akan cari waktu yang mungkin tidak berbenturan dengan jadwal kegiatan yang lain. Karena kan kegiatan dalam jeda semester itu kan masih ada kegiatan-kegiatan yang lain, pokoknya koreksi atau yang lainnya ya. Nanti kita jadwalkan untuk kegiatan dari anak-anak sendiri sama kegiatan di sekolah yang mungkin tidak akan berbenturan. Kemudian yang tadi adalah yang terlibat. Ya. Oke ya. Untuk kepanitiaannya itu nanti sepenuhnya dari anak-anak ya, dari anak-anak yang ikut nanti kepanitiaannya. Mungkin untuk yang lebih paham ya, nanti dari kelas 4, kelas 5 ataupun kelas 6 mereka nanti yang akan menjadi panitia penyelenggara dalam permainan Sego Bandong ini ya. Nanti ada yang menjadi ketua panitia, ada yang menjadi wasit, dan ada yang menjadi pemain. Jadi sepenuhnya dalam program ini nanti yang menjadi peserta dan panitianya adalah peserta didik. Nah, namun tidak dipungkiri nanti untuk guru, itu bisa mendampingi peserta didik ya, untuk mengarahkan nanti bagaimana prosesnya. Ya, mungkin ada yang lain? Cukup? Terima kasih ya. Mungkin itu aja ya. Ya, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan lagi nanti bisa di lain waktu atau pas pelaksananya nanti. Oke. Terima kasih kepada Pak Zafrul tentang pemaparan program Sego Bandong Sehat Gerak Bangaran Andong. Acara telah terlalui. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.